warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja dan dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar untuk menentukan reduktor, oksidator, hasil reduksi, dan hasil oksidasi. Nah, sebelum ini Bu Inaya pernah menyampaikan tentang reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Nah, hari ini kita akan menentukan reduktor, oksidator, hasil reduksi, dan hasil oksidasi dalam suatu senyawa redoks. Nah, sebelumnya Mina akan jelaskan dulu apa sih yang dimaksud sebagai reduktor, oksidator, hasil reduksi, dan hasil oksidasi. Nah, jadi reduktor itu adalah zat yang mengalami oksidasi, sedangkan oksidator adalah zat yang mengalami reduksi. Nah, jadi kebalikannya ya. Kalau reduktor itu justru yang mengalami oksidasi, kalau oksidator itu yang mengalami reduksi. Nah, kalau hasil reduksi itu adalah zat yang menjadi hasil reaksi reduksi atau ditunjukkan oleh panah reaksi reduksi. Kalau hasil oksidasi adalah zat yang menjadi hasil reaksi oksidasi atau yang ditunjukkan oleh panah reaksi oksidasi. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan belajar untuk menentukan oksidator, reduktor, hasil oksidasi, dan hasil reduksi pada H2 plus O2 menjadi H2O. Nah, sebelumnya kita coba amati apakah di antara beberapa zat ini ada yang sudah memiliki ketentuan redoks. Nah, ya, jadi H2 itu adalah gas bebas yang tidak berikatan dengan unsur yang lain. Begitu juga dengan O2, sehingga biloksnya adalah 0. Berbeda dengan H pada H2O dan O pada H2O. H di sini biloksnya plus 1, sedangkan O itu biloksnya min 2. Tidak perlu dihitung lagi karena semuanya di sini sudah ada dalam aturan biloks. Nah, selanjutnya kita amati ada perubahan nggak? Oh, ada. Dari 0 menjadi plus 1 untuk H ya, hanya dari 0 menjadi plus 1. Berarti dia adalah oksidasi. Sedangkan O dari 0 menjadi min 2, sehingga disebut sebagai reaksi reduksi. Nah, dari reaksi ini kita bisa menyimpulkan reduktornya siapa? Reduktornya adalah H2. Karena H2 di sini adalah zat yang mengalami oksidasi. Ya. Sedangkan oksidatornya siapa? Oksidatornya adalah O2. Karena kita tahu di sini O2 itu adalah zat yang mengalami reduksi. Gitu ya, sudah jelas ya. Nah, kemudian untuk hasil oksidasi sama hasil reduksinya yang mana? Hasil oksidasi dan hasil reduksi adalah H2O. Kenapa sama-sama H2O? Karena baik oksidasi maupun reduksi menunjuk kepada suatu senyawa yang sama, yaitu H2O. Nah, jadi di sini kita tidak boleh untuk menuliskan H saja atau O saja. Kenapa? Karena yang mengalami oksidasi maupun reduksi itu adalah suatu unsur yang terdapat dalam suatu senyawa. Jadi yang kita sebutkan adalah senyawanya. Baik, sekarang kita akan mengerjakan soal nomor 2, yaitu CrO3 plus 2Al menjadi 2Al2, O3 plus 2Cr. Nah, kita tuliskan terlebih dahulu biloks yang sudah ada aturannya atau sudah ada dalam aturan. Antara lain biloksnya O di dalam senyawa itu biloksnya min 2. Al biloksnya adalah 0, kemudian O biloksnya adalah min 2 karena O-nya itu berikatan dengan Al, dan Cr biloksnya adalah 0 karena dia tidak berikatan dengan unsur apapun. Nah, kemudian yang kita lakukan adalah mencari biloks Cr pada CrO3 karena belum diketahui, dan Al pada Al2O3 karena juga belum diketahui. Yang harus kita perhatikan di sini adalah koefisien yang terdapat di dalam di depan senyawa itu tidak perlu dihiraukan atau tidak perlu diperhatikan. Kita cari menggunakan rumus yang seperti sebelumnya. Kita mencari biloks, antara lain untuk mencari biloksnya Cr
pada CrO3 kita gunakan cara seperti yang ada di slide. Bilox Cr plus 3 kali Bilox O sama dengan 0, Bilox Cr plus 3 kali min 2 sama dengan 0, jadi Bilox Cr plus min 6 sama dengan 0, dan Bilox Cr nya adalah plus 6. Sedangkan pada Al2O3, perhatikan ya, angka 2 di depan Al tidak perlu diperhatikan. Jadi fokus ke Al2O3. 2 kali biloxnya Al plus 3 kali biloxnya O sama dengan 0. 2 kali bilox Al plus 3 kali min 2 sama dengan 0. 2 kali bilox Al plus min 6 sama dengan 0. 2 kali bilox Al sama dengan plus 6. Jadi biloxnya Al plus 6 dibagi 2, yaitu plus 3. Nah, dari perhitungan tersebut kita bisa memasukkan semua biloxnya dari mulai Cr yaitu plus 6, O min 2, Al adalah 0 ya. Tadi kita udah bahas sebelumnya. Kemudian Al pada Al2O3 udah kita cari, hasilnya adalah plus 3. Untuk O itu sama dengan min 2, dan yang terakhir adalah Cr, dia tidak berikat dengan siapapun jadi dia 0. Nah, kita perhatikan di sini ada perubahan pada Cr dan Al. Cr dari plus 6 ke 0 itu adalah reaksi reduksi karena turun ya biloxnya. Sedangkan Al dari 0 ke plus 3 itu naik, namanya oksidasi. Nah, dari situ kita bisa menentukan reduktornya adalah Al. Kenapa reduktornya Al? Karena Al itu yang mengalami oksidasi. Oksidatornya adalah CrO3. Kenapa CrO3? Karena CrO3 yang mengalami reduksi. Oke. Nah, bisa dilihat di slide. Kemudian hasil oksidasi itu adalah suatu senyawa yang ditunjuk oleh panah oksidasi. Siapa dia? Al2O3 yang ditunjuk senyawanya ya. Kemudian hasil reduksi adalah yang ditunjuk oleh panah reduksi, panah merah, yaitu Cr gitu ya. Demikian adalah cara bagaimana kita menentukan reduktor, oksidator, hasil oksidasi, hasil reduksi pada suatu senyawa redoks.